Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan perundingan gencatan senjata di Gaza yang dilaporkan akan dilanjutkan kembali antara Israel dan Hamas. Ini terjadi di tengah langkah Presiden Joe Biden mengirimkan senjata berupa bom dan pesawat tempur bernilai miliaran dolar ke Israel. Pemerintahan Presiden Biden menyetujui lebih banyak persenjataan baru bagi Israel di tengah keprihatinan mengenai rencana Israel melakukan serangan ke Gaza Selatan. Presiden Biden dilaporkan telah memberi lampu hijau bagi persenjataan bernilai miliaran dolar yang adalah bagian dari kesepakatan yang sudah lama berlangsung. The Washington Post melaporkan paket persenjataan baru itu termasuk 1.800 bom MK-84 seberat 900 kg. Bom jenis ini telah dikaitkan dengan serangan udara Israel di Gaza yang menimbulkan korban jiwa massal. Sejumlah anggota Partai Demokrat telah mendesak Presiden Biden untuk menghentikan dukungan militer hingga Israel mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan di Gaza. PBB telah memperingatkan ancaman kelaparan dan di jalanan di Gaza, sejumlah anak-anak menjual apapun yang bisa mereka jual untuk bertahan hidup. Anak-anak ini termasuk di antara 1,3 juta pengungsi yang harus dievakuasi bila Israel melakukan serangan darat ke Rafah. Ini terjadi saat konvoi 3 kapal berlayar menuju Gaza membawa 400 ton bantuan makanan. Sementara itu ABC News melaporkan sebuah delegasi Israel bertolak ke Kairo hari Minggu untuk melakukan pembicaraan kembali dengan perunding Hamas mengenai gencatan senjata dan pembebasan sandera. Saudara, Presiden Joe Biden menempatkan kesehatan perempuan dan hak-hak reproduksi sebagai topik sentral dalam kampanye Pilpres Amerika. Biden akan menghadapi penantangnya dari Partai Republik, mantan Presiden Donald Trump, yang telah berbicara tentang aborsi, tapi belum sepenuhnya menjelaskan posisinya. Saat keliling berkampanye, Presiden AS Joe Biden mengedepankan kesehatan perempuan dan hak aborsi. Di Gedung Putih belum lama ini, ia menandatangani instruksi Presiden untuk memperluas penelitian pemerintah AS mengenai kesehatan perempuan dan menjanjikan dana untuk mempelajari sejumlah isu termasuk kesehatan reproduksi dan menopause. Think of all the breakthroughs we've made in medicine across the board, but women have not been the focus. Research has been taken much too long to get to you all. If you send me a Democratic Congress that supports reproductive freedom, I promise you, we will restore Roe v. Wade again as the law of the land. Roe versus Wade atau Roe melawan Wade adalah putusan Mahkamah Agung AS tahun 73 yang menjamin hak konstitusional perempuan secara federal untuk melakukan aborsi. Namun pada tahun 2022, MA membatalkan putusan itu. Lawan Biden dari Partai Republik, mantan Presiden Donald Trump, menetapkan hakim konservatif di Mahkamah Agung AS yang suaranya membantu membatalkan Roe melawan Wade. Menurutnya, negara bagian harus tetap memegang kendali. Ronald Reagan and myself, like Ronald Reagan, believe in the exceptions for rape and incest and the life of the mother. I believe in the exceptions. Analis politik menilai isu aborsi akan menjadi isu besar dalam pemilu presiden nanti. Biden has the easier task. He simply supports a restoration of Roe v. Wade. For Trump, he has to be careful what he says. Bagaimanapun, masalah aborsi sangat penting bagi perempuan di AS yang merupakan lebih dari separuh jumlah pemilih. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Beralih ke gerhana matahari total yang akan terjadi tanggal 8 April melintasi sejumlah kota kecil dan kawasan pedesaan Amerika. Seperti saat gerhana matahari total tahun 2017, berbagai kota kecil sepanjang lintasan gerhana kini tampak lebih siap menerima kedatangan ribuan pengunjung, sembari berharap mendapatkan dampak ekonomi jutaan dolar. Rangeley adalah kota kecil berpenduduk sekitar 1.200 orang di negara bagian Maine. Pada 8 April saat terjadi gerhana matahari total, sekitar 20.000 orang diperkirakan akan memadati kota ini. Sejumlah acara khusus telah dipersiapkan. I'm hoping it's a lot like our 4th of July, which is very exciting, but I have a feeling that it's going to be a little wilder than that. Banyak kota kecil bersiap mendapat berkah dari kedatangan pengunjung untuk menyaksikan gerhana matahari total. Tapi bersamaan dengan potensi keuntungan finansial, ada juga beban tambahan bagi kota seperti ini.
big eclipse crowds affect these smaller rural communities because they're a one-day event. So a lot of people are coming into these communities not necessarily designed for having the influx of individuals that come in. Di Lake County, negara bagian Ohio, pejabat dan dinas terkait akhirnya belajar dari pengalaman kota kecil lain saat gerhana matahari tahun 2017, termasuk dalam mengatasi lonjakan pengunjung. In those areas that the population has doubled, certainly for 2 to 3 days. Some places that it would take you a half hour to travel to a destination took 6 to 8 hours. Minat menyaksikan gerhana termasuk tinggi, mengingat gerhana matahari total di AS selanjutnya baru akan terjadi pada Agustus 2044. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok komunitas Muslim Masjid Istiqlal di Houston, Texas, yang mengadakan Ramadan School atau pesantren kilat bagi anak-anak dan remaja. Masjid Diaspora Indonesia ini menggelar pesantren kilat seminggu sekali menjelang buka puasa dengan sistem pengajaran yang melibatkan permainan dan storytelling. The hardest part is that it's close to break fasting time, so you're really hungry throughout most of it. My favorite part is that you get to learn and play games at the same time. Mason Wilkerson yang berusia 11 tahun adalah peserta Ramadan School atau pesantren kilat Masjid Istiqlal, Masjid Diaspora Muslim Indonesia di Houston, Texas. Kita pengen buat Ramadan itu sesuatu yang spesial buat anak-anak, bukan kayak cuma haus, lapar gitu, terus libur di rumah nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi kita approach-nya so far supaya mereka lebih tertarik untuk mendengarkan itu, kita banyak main games, banyak storytelling, sambil belajar juga gitu. Ramadan School yang dimulai tahun 2009 awalnya bertujuan mengisi libur sekolah, karena saat itu Ramadan jatuh bertepatan dengan libur musim panas. Diikuti sekitar 80 anak dan remaja, setiap tahun pesertanya terus bertambah. Ramadan is a time of reflection, understanding yourself, and also just keeping yourself in check, doing good deeds. And then it's just like a time to build habits and redirect yourself to the right path. Namun, tak seperti di Indonesia, tantangan utama memberikan pendidikan agama di Amerika adalah mencari tenaga pengajar. Kalau di Indonesia kan banyak guru ngaji ya. Kalau di sini kita orang tua sama-sama jadi guru ngaji, membantu satu sama lain, memenuhi kewajiban kita juga ya, memberikan pengetahuan agama kepada anak-anak. Ini juga berarti meneruskan transfer pengetahuan tersebut kepada generasi berikutnya, seperti dilakukan Audi Harahap yang tahun ini mulai ikut mengajar. So my hope for the American Muslims that grow up in these environments is to not just look at the religion as some sort of to-do list. This should be something that they are very comfortable with engaging in. They should feel belonging at the masjid. Dari Houston, Texas, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.